Terdakwa Sheng Qing dinyatakan bersalah atas penganiayaan yang disengaja. Dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Gui Cheng, apakah hukuman untuk Nona Shen ini mungkin agak terlalu berat? Dia yang mencarinya sendiri. Xian Qing, 3 tahun di penjara dan kau masih belum jera. Kalau begitu tunggulah untuk menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Berada di sisimu dan berada di penjara. Apakah ada bedanya? Mu Gui Cheng, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, maka kurunglah aku seumur hidup. Nona Shen, bagaimana bisa kau menyalahkan Gui Cheng? Karena dirimu, Bibi masih terbaring di rumah sakit saat ini. Xin Zuyao, sebaiknya kamu berdoa agar hal-hal kotor yang kamu lakukan tidak meninggalkan bukti apapun. Kau Tidak menyesal. Xian Qing, aku akan menunggumu datang memohon padaku. Mu Gui Cheng, hal yang paling aku sesali dalam hidup ini adalah mengenalmu. Aku hanya berharap mulai sekarang kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kamu orang baru di sini. Kamu terlihat cukup cantik sih. Tapi yang paling aku benci adalah pelacur sepertimu yang mencoba menyenangkan pria. Tolong minggir. Dasar bajingan tidak tahu berterima kasih. Kepada siapa kamu menunjukkan sikap seperti itu? Kemari kau, Mu Gui Cheng. 3 tahun kemudian. Cepatlah pergi. Jangan mencampuri urusan saya. Bos, tolong beri aku kesempatan. Aku bisa melakukan apa saja. Kakak, Anda pernah masuk penjara tahu. Saya peringatkan Anda. Jika Anda tidak pergi sekarang saya akan... Anda pernah masuk penjara. Manajer, aku tidak pilih-pilih. Pekerjaan apapun tidak masalah. Gaji kecil juga tidak apa-apa. Asalkan sudah termasuk makan dan tempat tinggal. Saya butuh petugas Kan, aku bisa melakukannya. Bukankah ini Nona Shen yang sombong? Mengapa kau bersih-bersih di sini? Maaf, Anda salah orang. Aku tidak percaya kau tidak mati di penjara. Itu benar-benar mengejutkanku. Xin Zuyao, aku telah menanggung penderitaan selama 3 tahun terakhir. Apalagi yang kamu inginkan? Aku ingin kau, nasib yang lebih buruk daripada kematian. Itulah yang sesuai dengan statusmu, dasar pembersih bau. Apakah kamu sudah selesai melampiaskannya? Tolong minggir, aku harus bekerja. Kau mengotori sepatu tamu. Aku ingin tahu bagaimana manajer hotel akan menghukummu saat mereka mengetahuinya. Maafkan aku, itu adalah kesalahanku. Aku meminta Nona Shen, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Permintaan maafmu tidak cukup tulus. Aku ingin kau berlutut. Xin Zuyao, jangan keterlaluan, terlalu jauh. 3 tahun lalu demi menyelamatkan ayahmu. Bukankah kau berlutut dengan sangat mudah? Kamu, Zuyao, apa yang terjadi? Gui Cheng, lihatlah. Ini Kak Xian Qing. Awalnya, dia mengotori sepatu yang kau buatkan khusus untukku. Pembersih ini baru saja akan meminta maaf padaku. Aku tidak menyangka. Ternyata itu kakak Xian Qing. Hari ini hari ulang tahun Zuyao. Bertemu denganmu benar-benar sial. Jika kalian berdua tidak ada urusan lain, tolong minggir. Aku masih punya pekerjaan yang harus dilakukan. Gui Cheng, apakah Kak Xian Qing marah? Sebenarnya ini hanya sepasang sepatu. Apakah dia minta maaf atau tidak itu tidak terlalu penting. Hanya saja, ini dibuat khusus olehmu untukku. Dan aku sengaja menyimpannya untuk dipakai di hari ulang tahunku hari ini. Aku sudah minta maaf tadi. Kak Xian Qing, aku tahu. Kau baru saja keluar dari penjara. Dan kau belum terbiasa dengan kehidupan di luar. Jangan khawatir. Aku akan bicara dengan Gui Cheng untuk mencarikanmu pekerjaan yang bagus. penjara. Hotel ini mempekerjakan orang yang baru saja keluar dari penjara. Sial sekali. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Jangan keterlaluan. Xian Qing, sepertinya 3 tahun di penjara masih merupakan hukuman yang terlalu ringan bagimu. Karena kau tidak menginginkan pekerjaan ini, keinginanmu akan aku kabulkan. Kak Xian Qing, kau, ini hanya sepasang sepatu. Kenapa kau berlutut? Xian Qing, kau benar-benar hina. Aku minta maaf. Itu adalah kesalahan dalam pekerjaanku. Yang mengotori sepatu baru Nona Shen. Tolong maafkan aku Nona Shen. Kau benar-benar luar biasa. Xian Qing, kupikir 3 tahun di penjara akan membuatmu lebih pintar. Tapi aku tidak menyangka. Kau masih tetap sebodoh itu. Nona Shen,
Fuxing dan Chiu Group Fu. Anda bisa mempertimbangkan untuk bekerja di perusahaan saya. Tidak perlu. Terima kasih. Hei awas. Xian King, aku benar-benar meremehkan kemampuanmu. Mu Guiqing, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Baru saja keluar dari penjara, dan kau sudah begitu tidak sabar untuk mencari pria. Mu Guiqing, apakah kamu mencoba memfitnahku lagi? Menolak untuk mengakuinya. Siapa orang itu yang berpelukan dan bermesraan di bawah tadi? Xian King, wajahmu memang cantik, tapi sayang sekali. Apakah mereka tahu kau pernah mendekam di penjara? Apakah mereka tahu kau melahirkan anakku? Kamu tidak berhak menyebut-nyebut anak itu. Aku tidak punya hak. Wanita kotor sepertimu. Apa mereka tidak akan menghina kamu? Maafkan aku. Mereka tidak hanya tidak meremehkanku, tapi mereka bahkan menawariku harga yang tinggi. Apa pedulimu jika aku mencari sugar daddy? Kau rela merendahkan dirimu sendiri ya? Baik, berapapun jumlah yang diberikan orang lain, aku akan memberi 2 kali lipat. Apa yang membuatmu berpikir seolah aku akan sudi mengikuti bajingan sepertimu? Bahkan jika Kenapa kau memasang wajah muram seperti itu? Apa kau benar-benar tidak sudi menjadi kekasihku? Kau harus melihat seperti apa penampilanmu sekarang. karena Ceaumu menganggapku kotor, mengapa repot-repot menyentuhku? Aku hanya ingin memperingatkanmu. Jangan kira hanya karena ada yang mendukungmu, kau bisa bertindak sembrono. Hutangmu belum lunas sepenuhnya. Guiqing membawanya ke kamar tamu. Itu benar. Saya sendiri melihat CEO-mu membawa Shen King ke dalam kamar tamu. Penjahat, seharusnya kau mati di penjara saat itu. Shen Qing adalah karyawan yang kau pekerjakan. Dia kurang berkemampuan. Kau harus mengajarinya dengan benar. Ajari dia sampai dia menguasainya. Nona Shen harap tenang. Saya pasti akan merawatnya dengan baik. Pergi temani tamu minum. Manajer, apakah Anda salah orang? Ini bukan pekerjaanku. King Er, saya meminta Anda untuk mengantarkan minuman. Bagaimana bisa Anda menyebutnya menjamu tamu untuk minum? Kami adalah perusahaan yang sah. Kami tentu saja tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Gadis ini cantik sekali. Seorang pendatang baru. Dia benar-benar rela melakukan apa saja demi uang. CEO-mu, apakah Anda mengenal orang ini? Tidak, hanya dengan melihat orang seperti ini saja terasa kotor. Maaf mengganggu. Aku salah masuk ruangan privat. Tunggu. Hanya seorang hostes. Apa bedanya di mana dia minum? Aku di sini untuk mengantar minuman, bukan untuk menemani tamu minum. Jika CEO-mu butuh pramuria, silakan cari orang lain. Bagaimana jika aku bersikeras memilikimu? Aku mohon pamit. Minum minuman ini. 10.000 per gelas. Jika tidak kau tahu konsekuensinya, jika kau melangkah keluar dari pintu itu, kau tidak akan punya tempat lagi di sini. Pasti CEO-mu berani sekali. Si cantik kecil, jangan hanya minum. Bermainlah dengan kakak. Mu Guiqing, lepaskan aku. Apalagi yang membuatmu gila sekarang? Apakah kau begitu putus asa menginginkan seorang pria, bahkan pria yang tidak layak sekalipun, kau tidak akan menolak? Xian King, jika orang tuamu tahu bahwa kau kini dengan sukarela merendahkan diri, terlihat putus asa dan tidak pilih-pilih. Apa hakmu menyebut orang tuaku? Keadaanku yang sekarang. Bukankah ini semua berkat dirimu? Orang tuaku meninggal, dan aku dijebloskan ke penjara olehmu. Apa yang aku utangkan padamu seharusnya sudah lunas, sekarang bukan. Dengan siapa aku bersama, dan dengan siapa aku tidur? Apa hubungannya denganmu? Seorang pria dewasa menindas seorang gadis muda. Apakah kau tidak punya rasa malu? King Er baik-baik saja. Dengan adanya aku di sini, tidak ada yang berani menindasmu. Xian King, kau benar-benar berselingkuh dengannya. CEO-mu, apakah Anda terlalu banyak minum minuman keras murahan? Berbicara omong kosong di sini. Memangnya kau ini apa? Dia adalah tunanganku. Apakah kau pantas bersaing denganku? Sejauh yang aku tahu itu dulu. 3 tahun lalu Anda dan King Er tidak bertunangan. Tidak ada hubungan di antara kalian berdua. Oleh karena itu aku, tentu saja memiliki hak untuk mengejar King Er. Siapa bilang kita tidak punya hubungan? Semalam dia masih berbaring di tempat tidurku. Mu Guiqing, King Er,
Kau ternyata peduli padanya. Jangan lupakan konsekuensi karena melawanku. Kamu berani melawan. Lihat aku memukulmu sampai mati. Wanita ini keras kepala. CEO-mu memberikan instruksi khusus untuk memperlakukannya dengan baik. Dia hanya membantu karena kebaikan hati. Tidak ada hubungan di antara kami. Aku pikir bahwa kau memiliki integritas. CEO kebiasaan narsistikmu ini harus diubah. Berhentilah terus-menerus mendambakan wanita milik pria lain. Mu Guiqing, apa yang kamu lakukan? Bukankah tadi kau sangat bersemangat menunggu Fu Xinian untuk memeliharamu? Apakah kau begitu putus asa menginginkan seorang pria? Aku akan memuaskanmu. Lepaskan aku. Kau mau uang? Aku punya banyak. Ini untukmu. Xian Qing, kau demi uang benar-benar membuang semua harga diri. CEO-mu sendiri yang bilang bahwa aku harus menjadi gundikmu. Kamu lakukan tugasnya. Aku ambil uangnya. Sekarang kamu meremehkanku karena kotor. Kalau begitu jangan sentuh aku dari awal. Sekadar mainan untuk memuaskan hasrat. Kau menganggap dirimu terlalu tinggi. Tentu saja aku tahu. Di dalam hatimu, Mu Guiqing, aku tidak berarti apa-apa. Tapi mengapa kamu tidak mau melepaskanku? Apakah Xian Zuyel tidak mampu memuaskanmu? Tutup mulutmu. Wanita sepertimu tidak layak menyebut nama Zuyao. Ambil uangmu dan pergi. The film was translated and narrated by M Media. Xian Qing, siapa yang memberimu keberanian untuk menggoda Guiqing? Mengapa kamu begitu gelisah? Kamu tidak cemburu padaku kan? Mungkinkah Mu Guiqing tidak pernah menyentuhmu? Kau orang jahat. Kamu benar-benar konyol. Aku bahkan tidak perlu menggodanya. Mu Guiqing datang sendiri ke pintuku. Dan bagaimana denganmu? Mengejarnya seperti anjing peliharaan. Xian Qing, seharusnya aku saat itu. Kak Xian Qing, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Bahkan jika Guiqing tidak bisa memuaskanmu, kau tidak seharusnya begitu tidak tahu malu. Xin Zuyao, hentikan sandiwaramu itu. Muak aku melihatnya. Zuyao, apa yang terjadi? Apakah dia merundungmu lagi? Guiqing, Xian Qing memintaku untuk memperkenalkannya kepada klien-klien terpandang di kalangan ini. Tapi bagaimana aku bisa mengenal orang-orang seperti itu? Xian Qing, meskipun kau rela merendahkan dirimu sendiri, tapi usia lelaki tua itu bisa jadi seusia ayahmu. Kesulitan apa yang mungkin dia miliki? Dia hanya orang yang keji. Dikurung di dalam selama 3 tahun, tidak pernah menyentuh pria. Saat dia keluar dia langsung berhubungan dengan pria lain. Begitu tidak mampu menahan kesepian. Apa itu jika bukan keji? Ya, aku keji. Justru karena aku keji, maka aku telah mencintaimu selama bertahun-tahun. Tapi bagaimana denganmu? Kamu mempercayai setiap rumor tak berdasar darinya. Aku sudah menjelaskan berkali-kali, apakah kamu pernah mempercayaiku? Apakah kamu pernah mempercayaiku sekali saja? Xian Qing, Guiqing tidak mempercayaimu. Bukankah itu karena kau selalu berbohong? Justru karena itu adalah fakta. Sehingga kau tidak bisa mengelaknya. Xian Qing, jangan pikir aku akan melepaskanmu hanya karena kau berlagak menyedihkan. Kau sedang bermimpi. Mulai sekarang, aku ingin melihat perusahaan mana yang berani mempekerjakanmu. Mu Guiqing, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu sudah memaksaku kehilangan segalanya. Sekarang, kamu bahkan tidak menyisakan satu-satunya jalan keluar bagiku. Apakah kamu harus memaksaku mati sebelum kamu merasa puas? Apakah kau mengancamku? Kalau begitu matilah. Selama kau mati, semuanya akan berakhir. King L. Kata-kata dari CEO-mu ini, saya tidak bisa membantah. Anda harus segera mengambil gaji ini, dan segera pergi. Jangan mempersulit saya juga. King L. Makanlah lebih banyak, kamu terlalu kurus. Selama waktu ini, terima kasih telah menjagaku. Aku minta maaf karena telah merepotkanmu. Ini bukan masalah. King L. Beri aku sebuah kesempatan yang sah untuk menjagamu. Oke. Baiklah Xian Qing. Aku meremehkan cara-caramu.
Kau ingin menikah dengan keluarga Fu? Tidak mungkin. Wanita yang tidur dengan sembarang orang bahkan tidak keberatan menjadi kotor. Berhati-hatilah agar kau tidak diselingkuhi suatu hari nanti. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatimu. Apakah CEO-mu tampak sangat menganggur, sampai begitu peduli dengan keberadaan King Er dan aku? Kalau begitu si Fu benar-benar murah hati. Kau bahkan tidak keberatan mengambil sisa-sisa. Xian King, siasatmu benar-benar jelas. Terima kasih atas perhatiannya Xiaomu. Dengan siapa aku bersama adalah kebebasanku. Aku harap Xiaomu mulai sekarang tidak mengganggu hidupku. Apakah karena kau tidak ingin aku mengganggumu? Atau kau takut aku akan membongkar kedokmu? Wajah asli seorang penyiasat. Apakah kau punya keberanian untuk memberitahu Fu Xinian? Bagaimana kau merayuku? Apakah dia tahu kau pernah hamil? Ada apa? Apakah kau takut sugar daddy-mu tahu kau pernah dipenjara? Dan bahwa kau adalah wanita murahan yang putus asa menginginkan seorang pria? Apakah dia meninggalkanmu? Mu Guichen, jangan keterlaluan. Tidak peduli apapun yang telah dilalui King Er, aku Xinian selalu hanya mencintainya satu wanita ini. Tidak seperti dirimu, yang berulang kali salah paham terhadap King Er, dan gagal menghargainya. King Er, ayo pergi. Aku tidak memilih tempat ini dengan baik hari ini. Kesalahanku. Di sini kacau. Mengapa kamu membawaku ke sini? Awalnya aku berencana untuk membawamu ke sini setelah pengakuan cintaku berhasil. Tapi aku tidak The menyangka film was Mu Guichen akan translated mengacaukan and rencananya. narrated Tapi by itu M. tidak Media. masalah. Ikutlah denganku. Ayah? Ibu? Putrimu ini tidak berbakti. Penilaianku yang buruklah yang mencelakai kalian berdua. King Er, aku tidak bisa menemukan abu paman dan bibi. Aku hanya bisa mendirikan tugu peringatan ini. Anggaplah ini sebagai tempat untuk mengenang. Abu orang tuamu ada di sini. Jika kau menginginkannya, maka berlututlah dan memohon padaku. Kembalikan mereka padaku. Jangan sentuh orang tuaku. Tidak. Aku gagal melindungi mereka. King Er, dengarkan aku. Jika paman dan bibi masih hidup, mereka pasti akan mendoakanmu hidup yang damai dan bahagia. Hak apa yang dimiliki seorang pembunuh untuk mendirikan batu nisan? Hancurkan. Mu Guichen, mereka sudah meninggal dunia. Mengapa kau tidak membiarkan mereka beristirahat dengan tenang? Xian King, utang yang kau miliki akan dibayar oleh mereka. Itu sangat masuk akal. Lakukan. Tidak berhenti. King Er, apakah kamu terluka, King Er? Kau bahkan tidak bisa menghancurkan batu dengan benar. Sekelompok sampah tidak berguna. Tidak. King Er, Xian King. King Er. 1 minggu kemudian. Sial sekali. Kau. Itu kamu. Lihat penampilanmu yang seperti rubah. Tidak heran CEO Fu berani menyinggung CEO-mu demi kamu. Apa maksudmu? Masih berpura-pura denganku. Jika perusahaan ini bangkrut, apakah kamu akan mencari majikan baru lagi? Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana CEO Fu bisa jatuh cinta pada orang sepertimu? Mungkinkah karena insiden batu nisan ibu dan ayah waktu itu? Mu Guichen membuat masalah bagi Fu Xinian. King Er, cepat berbaringlah kembali. Hasil tes sudah keluar. Gegar otak ringan. Kita perlu melakukan pemeriksaan mendetail lainnya nanti. Orang tuaku. Paman dan bibi baik-baik saja. Batu nisan mereka tidak hancur. Aku menghentikan Mu Guichen. Tenanglah. Xian King, apakah kau sudah gila? Jika kau ingin mati jangan mati di sini. Itu akan mengotori tempatku. Kaulah yang menyabotas perusahaan Fu Xinian. Kau mempertaruhkan nyawamu hanya demi dia. Kau begitu setia. Kau hanya mengincar uangnya kan? Lalu, jika dia bangkrut, aku ingin melihat siapa lagi yang akan melindungimu. Mu Guichen, jika kau punya dendam lampiaskan padaku. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Mu Guichen. Aku sama sekali tidak punya hubungan dengan Fu Xinian. Dia hanya memberiku pekerjaan. Anggap saja aku memohon padamu. Bisakah kau melepaskannya? Dendam di antara kita. Jangan seret orang yang tidak bersalah ke dalam hal ini. Tidak ada hubungan. Dia membelamu berulang kali di depan umum. Apa kau pikir aku buta? Xian King. Kau dan pria liar itu. Keduanya layak mendapatkan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mu Guichen. Jika saja kau melepaskannya, aku akan melakukan apapun. Karena kau begitu tidak sudi dikaitkan denganku, maka aku bersikeras menjadikanmu pemuas ranjangku. Jadilah wanita simpananku, maka aku akan melepaskannya. Kau tidak mau. Kalau begitu pergilah dari hadapanku. Aku terima. Mu Guichen. Aku setuju. Bagaimana cara menjadi wanita simpanan?
Aku tidak perlu mengajarimu kan? Kau seharusnya sudah sangat ahli. Jadi jangan menatapku dengan tatapan mematikan itu. The film was translated and Cara melayani narrated seorang by pelindung M aku Media. tidak perlu mengajarimu kan? Apakah kau masih ingin membantu Fu Xinyan? Gui Cheng, apa yang kau lakukan? Su Yao, mengapa kau di sini? Gui Cheng, apakah itu karena kau masih tidak bisa melupakan Kak Xianqing? Bagaimanapun juga, kalian hampir menikah sebelumnya. Jika tidak, aku bisa pergi. Anggap saja bahwa kita berjodoh tapi tidak ditakdirkan bersama. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku menyuruhmu pergi karena dia? Menahannya di sini hanya karena aku khawatir dia akan pergi keluar dan diam-diam bermain-main dengan pria lain dan memengaruhi citraku. Mulai sekarang dia hanyalah seorang sekretaris di perusahaan. Begitukah? Kalau begitu Kak Xianqing, tidak perlu lagi pergi ke tempat hiburan untuk menjual senyuman. Sialan, jika aku tidak datang tepat waktu, Xianqing jalang itu pasti sudah berhasil lagi. Tapi, kenapa Gui Cheng membiarkan jalang ini tetap di sisinya? Munafik. Xianqing, beraninya kau bicara seperti itu pada Zhu Yao. Sadarilah posisimu. Apa statusku? Apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Aku tidak perlu mengajarimu kan? Mu Gui Cheng, apakah kau benar-benar begitu peduli dengan perasaannya? Mo Gui Sheng, Kak Xianqing baru saja bicara denganku beberapa kali. Kenapa kau begitu gugup? Tidak sama sekali. Aku hanya khawatir kata-katanya akan mengotori telingamu. Kau cukup tepat waktu. Pergilah. Buatkan aku secangkir kopi. Bukankah ini Nona Shen? Kupikir kau jauh lebih cakap. Bisa menjabat sebagai sekretaris CL. Aku tidak percaya. Kau masih melakukan pekerjaan semacam ini. Pekerjaan menuangkan teh dan air. Apa bedanya kau dengan para pelayan rendah di zaman kuno yang ingin memanjat ke tempat tidur majikannya? Siapa yang kau sebut pelayan keji? Pelayan rendah itu sedang membicarakanmu. Xianqing, kau pelayan rendah. Aku adalah calon istri bos korporasimu. Kau hanyalah seorang karyawan. Aku berhak memecatmu. Istri bos. Kapan kau dan Mu Gui Cheng menikah? Mengapa tidak ada satupun media yang memberitakannya? Selamat untuk kalian berdua. Aku lupa. Latar belakangmu terlalu buruk. Kau tidak bisa ditampilkan di depan umum. Jalang. Silakan serang Shen Yao. Sudah waktunya membiarkan Mu Gui Cheng melihat sifat aslimu. Siapa yang membantuku? Mu Gui Cheng, cepat ke ruang teh. Sesuatu terjadi pada Shen Yao. Mengapa kau tidak melawan sekarang? Teruslah bicara. Gui Cheng, mengapa kau ada di sini? Kau memanggilku ke sini. Ini adalah pertunjukannya. Gui Cheng, itu semua karena Xianqing berkata bahwa kita berdua tidak akan menikah dan dia bahkan mengejek kita karena tidak diakui secara resmi. Ini semua salahnya karena memprovokasiku. Itulah sebabnya aku. Mu Gui Cheng, ini adalah wajah asli Shen Yao. Dia adalah pembohong kambuhan. Kau melihat apa yang baru saja terjadi. Kurasa kaulah yang berbohong. Kau sengaja memprovokasi Zhu Yao, membuatnya cemas. Dan dalam kemarahan, dia berbicara tanpa berpikir. Xianqing, muslihatmu benar-benar dalam. Mu Gui Cheng, faktanya sudah terpampang tepat di depanmu. Namun kau masih mencoba mencari alasan untuknya. Bagaimana kau mengharapkanku untuk mempercayaimu? Semua kata-kata provokatif yang baru saja kau ucapkan. Aku mendengar semuanya dari ambang pintu. Kakak Xianqing, aku tahu kau masih belum bisa melepaskan Gui Cheng. Kau sedang butuh uang akhir-akhir ini. Jadi, kau pasti mengincar sisa kekayaan Gui Cheng. Itulah sebabnya kau sengaja memprovokasiku. Untungnya Gui Cheng mempercayaiku. Aku benar-benar bodoh. Aku bahkan berharap kau bisa melihat sifat asli Shen Yao dengan jelas. Dia adalah seseorang yang kau pedulikan. Bagaimana mungkin kau tidak membantunya? Xianqing, aku peringatkan kau. Hentikan angan-angan kosongmu. Istriku tidak akan pernah menjadi dirimu. Apakah kau pikir aku sangat menghargai itu? Bertindaklah secara alami. Jangan biarkan siapapun melihat kesalahanmu.
Di masa depan, posisi manajer cabang akan menjadi milikmu. Harap tenang saja. Aku pasti akan menanganinya dengan baik. Dokumen-dokumen ini perlu disaring dan diatur. Dokumen itu dibutuhkan besok pagi. Sampai jumpa. Jika kau bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan kecil ini dengan baik, apalagi yang bisa kau lakukan? Xiaomu, jika Anda sudah selesai hari ini silakan pulang lebih awal. Jangan ganggu pekerjaanku. Bekerja saat terluka. Jika orang lain tahu, mereka mungkin mengira grup Muku menganiaya karyawannya. Apakah dia mengkhawatirkanku? Jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya tidak ingin kau menghambat kemajuan seluruh proyek kita. Xiaomu, harap tenang saja. Aku The sama film sekali was tidak punya niat translated apapun and terhadap narrated Xiaomu. by M Rubah Media. betina. Yang dia tahu hanyalah cara menggoda pria. Jika aku membiarkan mereka terus seperti ini, bagaimana aku bisa menikah dengan keluargamu? King L, saya akan menjagamu dengan baik mulai sekarang. Kita bisa pergi bekerja bersama, dan pulang ke rumah bersama. Saat kita punya anak nanti, saya bisa meminta ibu saya untuk menjaga mereka untuk kita. Gui Cheng, lihat, saudari Xianqing sangat populer. Semua orang menyukainya kemanapun dia pergi. Xin Zuyao, apakah kau yang mengatur ini? Kakak Xianqing, seseorang menyatakan cintanya padamu. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Apakah ada kebetulan seperti itu? Aku bahkan tidak mengenalnya. Kebetulan, aku rasa kau merasa bersalah. Kau sendiri yang menggoda pria itu. Dan sekarang kau menjebak Su Yao. Xianqing, aku mempekerjakanmu untuk datang ke perusahaan untuk bekerja. Apakah kau begitu putus asa menginginkan seorang pria? Mu Guiqing, apakah kau tidak mampu memahami bahasa manusia? Aku baru seminggu di perusahaan ini. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Kau berbohong, Xianqing. Kamulah yang pertama kali mengatakan, kamu menyukaiku. Dan kamu terus merayuku saat kita mengobrol. Kamu bahkan bilang ingin mengandung anak-anakku. CEO-mu lihat, catatan obrolannya masih ada di sini. Dia yang menambahkan, saya lebih dulu mengatakan bahwa dia kesepian. Saya melihat bahwa dia memiliki penampilan dan tubuh yang bagus. Itulah sebabnya saya menyatakan perasaan saya kepadanya. Xianqing, apalagi yang ingin kau katakan? Aku tidak mengirim ini. Aku tidak pernah mengatakan hal-hal itu. Kakak Xianqing, cinta antara pria dan wanita adalah hal yang lumrah. Tapi kau tidak mau mengakuinya. Dan kau bahkan mengirim pesan yang begitu eksplisit. Gui Cheng, peraturan perusahaan melarang asmara di kantor. Kakak Xianqing melanggar aturan. Dia tidak seharusnya tetap berada di perusahaan. Mengapa kita tidak mengirimnya ke tempat temanku? Dengan begitu orang-orang tidak akan bergosip di belakang kita. Xin Zuyao, kau menjebakku hanya untuk mengusirku dari perusahaan. Gui Cheng, lihat, kakak Xianqing selalu bilang aku menjebaknya. Dia sendiri jelas-jelas tertangkap basah. Beraninya kau menuduh Zhu Yao dengan salah. Xianqing, kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Mu Guiqing, ini adalah perusahaan. Jangan bertindak gegabah. Jadi kau tahu ini adalah perusahaan. Kau benar-benar berani terlibat dengan orang lain. Sekarang setelah kau ketahuan kau mundur. Sudah kubilang aku tidak melakukannya. Kaulah yang tidak percaya padaku. Mu Guiqing, bisakah kau mempercayaiku sekali saja? Dengan bukti sejelas itu, bagaimana aku bisa percaya padamu? Xianqing, daripada menggoda orang lain, mengapa kau tidak menggodaku saja? Aku bisa memberimu apa yang kau inginkan. Ini membuatku marah. Bahkan ini pun tidak bisa mengusir orang jahat itu Xianqing, Mo Guiseng. Dan kau masih bilang dia tidak peduli padanya. Masuklah. Aku tidak pernah berpartisipasi dalam proyek perusahaan manapun. Mengapa untuk konferensi penawaran ini, aku secara khusus diminta untuk hadir? Gui Cheng, kakak Xianqing belajar dengan sangat cepat. Dia baru saja datang ke perusahaan beberapa hari yang lalu. Dan para magang sudah berkumpul di sekelilingnya untuk meminta saran. Kali ini konferensi penawaran perusahaan kita akan berlangsung selama 2 atau 3 hari. Dengan kakak Xianqing tetap tinggal untuk menjaga perusahaan. Membiarkannya tetap di perusahaan. Bukankah itu hanya akan menguntungkannya? Kau tidak mau pergi. Apakah karena kau ingin memanfaatkan ketidakhadiranku di perusahaan untuk mencari pria berikutnya begitu? Baiklah, aku akan pergi. Karena CEO-mu telah memberiku kesempatan untuk belajar ini. Bagaimana mungkin aku begitu tidak tahu berterima kasih? Selamat kepada grup Fu karena telah memenangkan tender. Itu sungguh aneh. Harga yang ditawarkan Fu Xinian, bagaimana bisa tepat mendarat di harga penawaran minimum kita? Mungkinkah proposal itu bocor? Aku ingat saat itu. Harga yang diberikan Fu Xinian bukanlah jumlah ini. Itu jelas diubah kemudian.
Namun untuk proyek perusahaan ini, semua yang terlibat adalah karyawan veteran. Hanya Shin Zuyao. Kau meminta Mu Guicheng untuk membawaku ke konferensi penawaran. Jadi ini yang kau tunggu-tunggu? Kakak Xianqing. Aku hanya merasa proses penawaran ini terlalu kebetulan. Dan kau memiliki hubungan yang sangat baik dengan Xie Fu. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Su Liao tidak mengatakan apa-apa. Apakah kau perlu mengincarnya seperti ini? Atau kau menghentikannya berbicara? Karena kau merasa bersalah. Mu Guicheng, sejak saat kau memilih untuk berpihak pada Shen Zuyao, kau sudah berhenti mempercayaiku. Mengapa repot-repot bertanya padaku? Lagi pula kau tidak pernah mempercayaiku. Mengandalkan wanita. Kau benar-benar mengesankan. Ilmu tuduhan ini begitu saja keluar dari mulutmu. Label macam apa yang akan kamu sematkan padaku kali ini? Xie Fu berani berbuat tapi tak berani mengaku. Jika Nona Shen tidak membocorkan informasi perusahaan kepada Anda, bagaimana mungkin Anda bisa memenangkan penawaran itu? Kamu sendiri tidak memiliki kemampuan. Apakah kamu masih harus menyalahkan seorang wanita? Xie Fu, hubungan Anda dengan kakak Xianqing tidak biasa. Dan proposal penawaran ini sangat mirip dengan milik grupmu. Sulit untuk tidak merasa curiga. Tapi harga dasar untuk penawaran ini, sepertinya kamulah yang mengungkapkannya kepadaku. Sekarang kamu di sini berteriak maling padahal kamulah pencurinya. Menjebak King R. Penawaran untuk zona pengembangan pinggiran selatan. Aku sudah memberitahumu harga cadangan grupmu. Dan kemudian kau bekerja sama denganku untuk bersandiwara. Fushinian ini, apa yang sebenarnya dia lakukan? Guicheng, bukan aku. Sudah cukup King R. CEOmu. Jika kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, tidak heran penawarannya gagal. Tunggu sebentar. Sebelum The mata-matanya film was ditemukan, translated tidak ada yang and diizinkan pergi. narrated by Apakah kita perlu Media. mencari mata-matanya? Bukankah dia berdiri tepat di sini? Xie Fu, aku tahu hubunganmu dengan Kak Xianqing tidak biasa. Kau ingin membantunya membersihkan namanya. Tapi kau tidak bisa menuduhku sembarangan. Kau menemukan penolong yang baik. Sayangnya kau salah perhitungan. Mengarang beberapa kalimat entah dari mana untuk menjebak Su Yao. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan mempercayai itu? Jangan khawatir. Aku pasti akan mengungkap mata-matanya. Mu Guicheng, kau bisa sepenuhnya mempercayai Shen Zuyao. Namun kau menolak untuk mempercayaiku sedikit pun. Apakah kau begitu menyukainya? Kau belum pergi juga. Aku minta maaf karena telah melibatkan Xie Fu tanpa sengaja. Xie Fu tolong, segera pergi, agar kau tidak digigit anjing. Kaulah yang mengatakannya saat itu. Xianqing 3 tahun yang lalu, demi bisa bersama Mo Guiseng, menolak pertunangan denganmu. Kau ingin membalas dendam. Hari ini adalah kesempatan sempurna untuk mengirim Xianqing kembali ke penjara. Apa maksudmu dengan itu? Urusanku bukan urusanmu untuk dikritik. Shen Zuya, kesepakatan di antara kita dibatalkan. Aku tidak akan membantumu menciptakan peluang lagi. Untuk mencelakai Shen Qin, kamu sendirian sekarang. Baiklah, kau membuangku setelah urusanmu selesaikan. Jangan lupa bahwa informasi itu kuberikan. Apa saja yang kau dengar? Tidak hanya aku mendengarnya. Aku juga merekamnya. Shin Zuyao, hari-hari baikmu sudah berakhir. Guicheng tidak akan mempercayaimu. Buktinya meyakinkan. Mengapa dia tidak akan mempercayainya? Bukti. Dari mana asal bukti ini? Kau memalsukan semuanya. Lepaskan. Guicheng datang dan selamatkan aku. Su Yao. Xianqing. Hanya karena Su Yao mencurigaimu, karena membocorkan rahasia perusahaan, kau mencoba mendorongnya ke bawah tangga. Aku membocorkannya. Rahasia proyek. Jelas Shen Zuyao yang membocorkannya. Untuk menghancurkan bukti. Dia sengaja melakukan sandiwara ini. Bukti. Ya, bukti. Aku punya rekaman. Guicheng, Kak Xianqing. Hanya karena aku mencurigainya membocorkan rahasia perusahaan. Dia mendorongku ke bawah tangga, dan sekarang dia membuat tuduhan balik yang palsu. Guicheng, kau harus menemukan buktinya. Jika tidak aku, kau masih berpura-pura. Apakah ini bukti yang kau sebutkan? Bagaimana ini bisa terjadi? Shin Zuyao, apakah itu kau? Kau menghancurkan rekamannya. Cukup. Aku akan menyelidiki masalah mata-mata itu. Lelucon ini berakhir di sini. Xianqing, mengenai pembocoran rahasia. Sebaiknya itu tidak ada hubungannya denganmu. Mu Guicheng, cepat atau lambat aku akan menemukan buktinya. Villa keluargamu. Apa? Xianqing sudah keluar. Dan dia bahkan pergi bekerja di perusahaan Guicheng. Itu benar. Saat dia tiba,
Sebidang tanah yang selalu ingin diakuisisi Guicheng, direbut oleh Fu Xinian. Aku benar-benar tidak menyangka. Fu Xinian ternyata adalah mantan tunangan Xianqing. Jika hal ini terus berlanjut, grupmu cepat atau lambat akan menjadi milik grup Fu. Jangan bersandiwara di depanku. Kau takut Xianqing akan merebut Guicheng? Mengapa kau mengungkit grupmu? Bahkan tanpa Xianqing? Kau tidak layak bagi Guicheng. Bibi, aku juga mengkhawatirkan Guicheng. Ada yang harus kukerjakan, jadi aku pergi dulu. Wanita tua bangka. Begitu aku membereskan Xianqing, kau akan menjadi yang berikutnya. Aku masih bekerja. Kau memanggilku ke sini secara paksa. Apa maksud dari semua ini? Kau mencelakaiku saat itu membuatku terbaring di rumah sakit begitu lama. Bukankah seharusnya kau berlutut dan meminta maaf kepadaku? Bukan aku yang mendorongmu saat itu. Itu adalah Shen Ziyao. Dia sengaja menjulurkan kakinya untuk menjegalmu. Masih tidak menyesal. Bahkan hari ini kau masih di The sini film was berdebat denganku. translated Tidak, and itu bukan aku. narrated by M Media. Diam. Jika aku bilang itu kau, maka itu memang kau. Kau ingin mencelakaiku. Untuk membalas dendam orang tuamu. Xianqing. Siasat kecilmu ini. Jangan mengira bahwa aku wanita tua ini tidak bisa melihat menembusnya. Apa maksudmu? Jika aku bilang itu, maka itu aku. Untuk sesuatu yang tidak kulakukan. Aku menderita di penjara selama 3 tahun. Dan aku bahkan kehilangan. Diam. Xianqing, aku memanggilmu ke sini hari ini. Bukan untuk menyelesaikan masalah lama denganmu. Aku memberitahumu sekarang segera. Keluarlah dari perusahaan Guicheng sekarang juga. Jika kau tidak keluar, nasibmu akan sama seperti ayahmu. Jika ayahmu dulu lebih bijaksana dan berinvestasi di grupmu, dia tidak akan berakhir. Tiba-tiba menderita infark cerebral dan menemui ajal yang mengerikan. Ayahku, apa maksudmu dengan apa yang baru saja kau katakan? Bagaimana tepatnya ayahku meninggal? Aku tidak tahu apa-apa. Lepaskan aku. Ayahku tidak membunuh pamanmu kan? Apakah ada kebenaran tersembunyi lainnya di balik masalah ini? Ayahku tidak akan mencelakai siapapun. Beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Apa kau gila? Apa kau ingin mencekiku sekarang? Ibu, Anakku. Wanita sialan ini tiba-tiba menerobos masuk dan mencoba memeras aku. Dan melontarkan hinaan kepadaku. Dia mencoba mencekiku. Syukurlah kau sudah kembali. Xianqing. Mengapa kau berbuat kasar pada ibuku? Bibi. Ayahku tidak membunuh pamanmu saat itu. Kan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau sudah benar-benar gila. Lalu apa maksudmu saat kau bilang dia tidak bijaksana? Barusan, beritahu aku, putraku. Kepalaku sangat pusing. Kepalaku mungkin terbentur tadi. Apakah kau akan menyerangnya tepat di depanku? Bukankah kau sudah cukup lama di penjara? Percaya atau tidak, aku akan memastikan kau tidak pernah keluar sampai kau mati. Aku tidak mendorongnya. Kau terus mengatakan bahwa ayahku menolak memberikan uang kepada pamanmu. Bahwa ayahku mengungkapkan keberadaan pamanmu, yang menyebabkan dia dipaksa ke atap oleh para penagih utang. Tapi ayahku tidak akan mencelakai siapapun. Ayahmu sudah mati, dan kau masih mencoba memanfaatkannya. Aku rasa kau benar-benar sudah gila. Kau perlu tenang. Xianqing, melibatkan dirimu dengan keluargamu kami tidak akan membawa kebaikan bagimu. Aku akan mengirimmu ke luar negeri dan memberimu sejumlah uang. Mulailah hidup baru. Aku tidak akan pergi, gadis sialan. Aku dengan baik hati menawarkan untuk mengirimmu pergi. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kau begitu ingin mengusirku. Apakah kau merasa bersalah? Apakah kau takut aku akan terus menyelidiki dan menemukan kebenaran tentang kecelakaan pamanmu? Alasan yang sebenarnya. Diam. Ayah Guicheng dibunuh oleh ayahmu. Jangan berani-berani mencoba menyalahkan aku lagi. Ibu, apa yang kau lakukan? Xianqing, apakah kau baik-baik saja? Mo Guicheng, ayahmu dibunuh oleh ayahnya. Putri seorang pembunuh. Jika dia mati, biarlah dia mati. Mengapa kau begitu gugup? Apakah kau lupa betapa sulitnya keadaan bagi kita saat ayahmu meninggal? Apakah kau masih punya hati nurani? Ibu, Xianqing tidak akan mengungkit masa lalu lagi. Namun dia terus bersikeras untuk menyelidiki. Ayahku tidak dibunuh oleh ayahnya, benar kan? Apakah kau masih punya hati nurani?
Kau malah membela wanita keji ini. Apakah kau lupa bahwa ayahmu meninggal? Dan betapa sulitnya keadaan bagi kita setelahnya. Aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. CEO-mu, mengenai beberapa hari ini, tolong jangan biarkan Nona Shan terkena air. Saya akan kembali untuk mengganti perban dalam 3 hari. Siapa yang menyuruhmu menyebut ayahku di depan ibuku? Bukankah kau memprovokasinya? Kau adalah putranya. Tentu saja kau akan melindunginya. Tapi dia mencoba membunuhku. Itu juga sebuah fakta. Dia hanya tidak sengaja mendorongmu. The film was Itu tidak disengaja. translated and Mu narrated Guiqing, by M Media. aku hampir mati. Jangan khawatir. Aku tidak berniat mempermasalahkan ini. Namun, aku punya satu permintaan. Shen Zuyao, kau terkait erat dengan masalah Shen Go. Jika sesuatu benar-benar salah, kau juga tidak akan bisa melarikan diri. Bibi, jangan terlalu gugup. Setiap kali masalah ini disebutkan. Jika Shen Qing mengetahuinya, bukankah itu akan menjadi lebih merepotkan? Aku tidak butuh kau menceramahiku. Apakah kau mengancamku? Bagaimana mungkin aku punya hak untuk mengancammu? Aku memohon padamu. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kembali ke perusahaan. Kau sudah menjadi karyawan perusahaan. Tidak ada yang menghentikanmu untuk kembali. Kata sandi komputer ini, bukan hari ulang tahun Mu Guiqing, maupun tanggal berdirinya perusahaan. Apa kira-kira? Mengapa ini hari ulang tahunku itu pasti sebuah kebetulan? Apa yang kau lakukan? Aku melihat komputernya kotor, jadi aku menyekanya. Sekarang sudah bersih. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Bahkan Mu Guiqing sendiri tidak memiliki izin. Apa yang harus kita lakukan tentang ini? King R, kamu begitu cemas mencariku. Apakah ada yang salah? Apakah kamu butuh bantuanku? Fu, ada sesuatu yang mungkin sangat aku butuhkan bantuanmu. Shen Qing, aku tidak perlu memotori tanganku. Orang lain menginginkanmu mati. Apakah Shen Qing benar-benar sedang menyelidiki kejadian tahun itu? Dia tidak hanya sedang menyelidiki. Dia sudah mendapatkan beberapa hal. Aku sendiri melihatnya bertemu dengan Fu Xinian. Dia mungkin ingin mempublikasikan hal-hal itu. Mustahil. Sudah begitu lama sejak hal itu terjadi. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan apapun? Bibi, jangan lupa. Shen Qing sekarang bekerja sebagai sekretaris di samping Guiseng. Semua dokumen perusahaan itu, dia bisa mengakses semuanya. Baiklah. Kau mencari matimu sendiri. Jangan salahkan aku. Fu Xinian. King R, aku menemukan beberapa hal dalam penyelidikanku yang dapat membuktikan bahwa Paman Shen tidak bersalah. Benarkah? Aku akan datang sekarang juga. Terima kasih. Dengan informasi ini, ketidakadilan yang dialami The ayahku film was akhirnya bisa translated dibersihkan. and narrated Gadis by bodoh, M Media. mengapa kamu begitu sopan padaku? Ayo pergi. Aku akan membawamu ke grupmu. King R, Kematian pamanmu tidak disebabkan semata-mata oleh ayahku. Xian Qing. Kau dan Fu Xinian berselingkuh dan mengalami kecelakaan mobil. Apakah kau menggunakan alasan ini untuk mengelabuiku?
berselingkuh. Fu Xinian mencariku untuk memberiku bukti. Saat pamanmu mengalami kecelakaan dulu, itu bukan disebabkan oleh ayahku. Aku punya bukti, Kak Xianqing. Saat Fu Xinian dan kau diselamatkan, kalian masih saling berpelukan. Sopir yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu mengatakan, itu karena rem blong, sehingga dia menabrakmu. Dan mereka juga melihat bahwa pakaian kalian berdua berantakan. Kak Xianqing, katakan padaku, mengapa kau begitu terburu-buru? Kau bahkan tidak bisa menunggu di dalam mobil. Setidaknya kau harus memesan kamar hotel. Mu Guiqing, dengarkan penjelasanku. Fu Xinian dan aku tidak punya hubungan apa-apa. Kak Xianqing, Fu Xinian, hidup atau matinya masih belum diketahui saat ini. Apakah kau begitu ingin menjauhkan diri darinya? Kasihan Xiaomu cintanya begitu dalam. Xin Zuyao, omong kosong apa yang kau bicarakan? Xianqing, bagaimana kau meyakinkanku? Kau bilang kau tidak akan berhubungan dengannya lagi. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan melakukan apa-apa? Jadi kau terus menantang batas kesabaranku. Aku... Dia bahkan tidak mati karena itu. Nyawanya benar-benar tangguh. Dia tidak hanya terbangun, dia bahkan memberitahu Guicheng sesuatu. Dia menemukan buktinya. Untungnya, aku menghancurkan tepat waktu. Bukti itu. Kau sebaik itu. Kurasa kau tahu. Guicheng dan aku sudah bersama begitu lama. Kita berdua. Seharusnya menikah sekarang bukan? Baiklah. Masalah besar itu Xianqing. Kapan kau akan menyelesaikannya? Saat itulah kalian berdua akan menikah. Jika tidak, bahkan jika kau menikah dengan Guicheng, aku akan mencari cara untuk membuatmu bercerai. Tenang saja. Aku pasti akan membuat Xianqing menghilang sepenuhnya. Apa yang kau lakukan di sini? Xianqing, Guicheng dan aku akan menikah. Selamat. Aku hanya tidak tahu. Mu Guicheng menikahi wanita berhati ular sepertimu. Berapa banyak umur yang akan hilang darinya? Kau hanya iri padaku karena mendapatkan Guicheng dan menjadi nyonyamu. Maaf. Aku berharap kalian berdua terikat bersama selamanya dari kehidupan ke kehidupan. Xianqing, berapa lama lagi menurutmu kau bisa terus bertingkah? Di dalam hatinya, kau akan selalu menjadi orang yang tak termaafkan sampai mati. Film was Selamanya. translated and narrated by M Tatapan Media. matamu itu persis seperti tatapan ayahmu sebelum dia meninggal. Sayang sekali. Tidak peduli seberapa hebatnya dia. Saat aku mencabut masker oksigennya, dia masih memohon padaku dengan iba. Adegan itu benar-benar terasa mendebarkan. Xin Zuyao, itu kau. Kaulah yang menyabotasi itu. Xin Zuyao, aku ingin kau mati. Aku ingin kau membayar nyawa orang tuaku. Pergilah ke neraka. Xianqing, apakah kau gila? Ya, aku gila. Menjauhlah dariku. Shen Zuyao membunuh orang tuaku. Aku harus membuatnya membayar dengan nyawanya. Guicheng. Kak Xianqing. Bibi benar. Kak Xianqing punya masalah mental. Baru saja, aku memperlihatkan undangan pernikahan padanya. Dan dia menerjang lalu memukulku. Dia juga bilang, aku adalah pembunuh yang membunuh Paman Shen. Tapi kau sendiri yang mengatakannya padaku dengan jelas. Bahwa kau mencabut masker oksigen ayahku. Kau membunuh ayahku. Aku tidak melakukannya saat ayahmu meninggal. Aku masih dalam masa pemulihan di rumah sakit. Para dokter dan perawat itu, semuanya bisa bersaksi. Dan kau masih mengarang cerita di sini. Xin Zuyao, kau pembunuh. Sudah selesai mengamuknya. Xianqing, aku memberitahumu. Ayahmu tidak bunuh diri. Kau membunuhnya. Dia dibunuh oleh keserakahanmu.
Orang seperti dia pantas dibunuh oleh putrinya sendiri. Guiqing. Ini tidak ada hubungannya dengan ayahku. Ayahku jelas-jelas setuju saat itu untuk pendanaan grupmu. Ayahku tidak. Cukup. Guiqing, jika pamanmu tidak terdesak, dia tidak akan bunuh diri. Kak Xianqing, jika kau ingin menghindarinya, jangan gunakan orang yang sudah meninggal sebagai alasan. Kau tidak mau bertanggung jawab. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Hutang yang dimiliki ayahmu. Kau akan membayar semuanya mulai sekarang. Kau bisa melupakan keinginan untuk melarikan diri dari kehidupan ini. Mu Guiqing, orang lain yang membunuh ayahmu. Kebenaran ada tepat di depanmu. Namun kau tidak berani mempercayainya. Ayahmu. Kau tidak pantas menyebut nama ayahku. Guiqing. Kak Xianqing, dia mentalnya tidak stabil. Kebetulan aku kenal beberapa dokter di rumah sakit jiwa. Aku bisa meminta mereka untuk memeriksanya. Mu Guiqing, kau benar-benar buta dan bodoh. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu menyesali ini. Tidak menyesal bahkan sampai mati. Xianqing. Orang yang seharusnya menyesal adalah kau. Zuyao, ayo pergi. Kak Xianqing, pergilah lakukan pemeriksaan yang benar di rumah sakit jiwa. Tidak seserem yang kau pikirkan. Cepat sembuh. Pergilah ke neraka. Fu Xinian pasti punya bukti di sana. The film Mu was Guiqing, translated aku akan and membuktikannya narrated padamu. by M. Ayahku Mia. tidak bersalah. King L, jangan menangis lagi. Jika kamu terus menangis, kamu tidak akan terlihat cantik. Cedera saya hanyalah kecelakaan. Kelihatannya serius, tapi sebenarnya tidak ada yang serius. Maafkan aku. Jika bukan karena aku, kau tidak akan berakhir seperti ini. Jangan bergerak. Lukamu lebih parah daripada lukaku. Sudah kubilang itu hanya kecelakaan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Setelah aku bisa turun dari tempat tidur, aku akan menunjukkan buktinya. Terima kasih. Terima kasih karena bersedia mempercayaiku. King L, jangan menanggung semuanya sendirian mulai sekarang. Itu akan melelahkan. Selain itu, kau memilikiku mulai sekarang. Kau benar-benar sangat berbakti dan setia. Menyelinap keluar selarut ini hanya untuk menemuinya. Mu Guiqing, lepaskan dia. Kau bahkan nyaris tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Masih mencoba menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis itu. Mu Guiqing, kau tidak tahu malu. Kau jelas-jelas berjanji padaku bahwa kau tidak akan menyentuh grup Fu. Kaulah yang melanggar kontrak terlebih dahulu. Kau berjanji padaku tidak akan menemuinya lagi. Xianqing, kaulah yang benar-benar tidak tahu malu dan hina. Karena kau membohongiku, maka biarkan dia menanggung akibatnya. Ini semua salahku. Dia merasa sungkan untuk menolak permohonanku. Itulah sebabnya dia setuju untuk menemuiku. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ini sepenuhnya salahku. Kau benar-benar peduli padanya. Sudah terlambat. Tunggu saja kabar kebangkrutan grup Fu. Jangan, aku mohon padamu. Mu Guiqing, bahkan jika kau membawaku pulang dan mengurungku, aku tidak akan menemui siapapun. Aku akan melakukan apapun. Itu bagus sekali. King L, Guiqing, kau membawa Kak Xianqing kembali kemarin dan menguncinya di kamar. Apa terjadi sesuatu padanya? Dia melakukannya secara sukarela. Apakah kau di sini untuk sesuatu? Guiqing, aku baru saja melihat bahwa kau terlalu lelah belakangan ini. Ini sup yang kubuatkan untukmu. Terima kasih atas bantuanmu. Kau sedang tidak sehat. Di masa depan hal-hal seperti ini, serahkan saja pada Koki. Guiqing, supnya harus diminum selagi panas. Aku masih punya pekerjaan. Kau harus pergi istirahat dulu. Xianqing, baguslah kau ada di rumah.
Kau bisa menyaksikan bagaimana tepatnya aku mengambil priamu untuk diriku sendiri. Guicheng, Kenapa kau di sini lagi? apakah kau merasa tidak enak badan? Biarkan aku membantumu. Zuyao, aku merasa tidak enak badan sekarang. Tolong pergi dulu. Kenapa kau tidak mau menyentuhku? Tidakkah kau mencintaiku? Guicheng, King L. Aku merasa sangat buruk. Mu Guicheng, mengapa kau tidak pergi mencari Shen Zuyao? Untuk apa kau lari ke sini mencariku? Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Jika Anda menyentuh Shen Zuyao, kau tidak boleh menyentuhku. Aku merasa jijik. Aku tidak menyentuhnya. Aku tidak pernah menyentuh Shen Zuyao. Mempercayai kata-katamu. Babi pun bisa memanjat pohon. Kau makhluk tidak berguna. Bukankah kau bilang kau akan menyingkirkan wanita jalang Shenqing itu? Bagaimana bisa kau membiarkan Guicheng membawanya kembali? Shenqing punya banyak trik. Mana ku tahu kalau Guicheng akan begitu mempedulikannya lagi belakangan ini. Bibi, jika Bibi tidak menangani Shenqing, bahaya tersembunyi ini akan menjadi bahkan lebih besar bagi Bibi, bukan? Tidak. Dia harus mati. Bibi bagi Guicheng. Orang yang paling dia pedulikan adalah Bibi. Apakah Bibi masih ingat saat Bibi terluka terakhir kali? Bukankah dia menjebloskan Shenqing ke penjara? Jika Bibi katakan masalah ini akan terjadi lagi, Shenqing dia. Kau tidak berguna. Aku masih harus menanganinya sendiri. Sepertinya pernikahanmu dengan Guicheng tidak diperlukan lagi sekarang. Cepat, Enya. Dasar nenek tua sialan. Cepat atau lambat aku akan merobek topeng kemunafikanmu itu. Kau benar-benar kecoa yang tidak bisa mati. Sangat menjengkelkan. Apakah kecelakaan mobil itu disebabkan olehmu? Kili, kau akan menerima pembalasan atas hal ini. Pembalasan. Pada saat aku menerima pembalasan, kau sudah akan mati. Ibu, Kau orang yang keji. Dia mendorongku ke dalam air. Kau orang yang keji. Guicheng, dia mencoba membunuhku. Dia tidak puas karena aku tidak mati 3 tahun yang lalu. Aku panggilkan polisi untukku. Aku ingin dia membusuk di penjara. Aku tidak mendorongnya. Dia melompat sendiri. Shenqing. Kau pikir kau benar-benar sudah gila? Apakah aku bahkan memukul kepalamu dengan keras tadi malam? Fitnah yang begitu nyata, tidak bisakah kau membedakannya? Untungnya, aku punya rekaman. Kau orang yang keji. Kau benar-benar berani merekam secara diam-diam. Apa yang kau lakukan? Mengapa? Dia adalah ibuku. Dia ibumu, jadi kau melindunginya. Shen Zuyao adalah orang yang kau cintai, jadi kau melindunginya. Lalu bagaimana denganku? Apakah aku pantas ditindas? Apakah aku pantas disakiti? Seseorang. Bawa Nona Xian ke bawah untuk beristirahat dengan benar. Mu Guicheng, aku membencimu. Kau seharusnya mengusirnya saja. Mengapa kau memelihara pembawa sial ini di rumah? Malapetaka. Kaulah yang menjebaknya terlebih dahulu. Siapa yang telah dia celakai? Kau membelanya. Mu Guicheng, demi seorang wanita, kau benar-benar memperlakukan ibumu seperti ini. Apakah kau masih punya hati nurani? Ayahmu meninggal dan meninggalkan segalanya. Aku membesarkanmu.
Namun kau memperlakukanku seperti ini. Jadi mengapa sebenarnya ayahku bunuh diri? Bunuh diri apa? Ayahmu dibunuh oleh Shen Guo. Jika Shen Guo meminjamkan uang kepada kita, bagaimana mungkin ayahmu melompat dari gedung? Lalu mengapa Shen King tiba-tiba menyelidiki apa yang terjadi saat itu? Mengapa kau berulang kali mencoba menjebaknya? Ibu, katakan yang sebenarnya padaku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku, The film was translated and Itu Zhu Yao. narrated by M Media. Zhu Yao, dia memberitahuku sambil menangis bahwa Shen Qing merundungnya. Gui Cheng, cepat masuk. Aku datang karena ingin bertanya. Apa yang kau katakan pada ibuku? Gui Cheng, aku hanya terlalu peduli padamu. Itulah sebabnya aku tidak bisa menahan diri untuk mengeluh beberapa patah kata kepada Bibi. Apa terjadi sesuatu? Apakah itu hanya keluhan? Ya. Ada apa? Tidak ada. Aku hanya bertanya padamu. Wanita tua sialan itu, apakah dia mengatakan sesuatu lagi yang seharusnya tidak dia katakan? CEO masalah dari waktu itu telah diselidiki secara menyeluruh. Orang yang membocorkan data proyek adalah Katakan, itu adalah Nona Shen Zuya. pergi selidiki grup Shen dan grup Mo. Kerja sama dari saat itu. Selidiki secara pribadi. Ya, Siapa itu? Lihat jalanmu. Maaf, ternyata ini asisten Lee. Aku tidak melihat dengan jelas saat berjalan. Apakah Anda baik-baik saja? saya tidak apa-apa, saya tidak apa-apa. Nona Shen, saya ada urusan lain jadi saya akan pergi dulu. Bagaimana Mu Guiseng bisa melacaknya kembali padaku? Tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkannya terus menyelidiki. Mu Guiseng, lepaskan aku. Aku akan memanggil polisi. Xian King, kau tetaplah di sini dengan patuh. Jika tidak aku, Atau apa? Menjarakanku atau membunuhku? Kau hanyalah seorang penakut. Buktinya ada tepat di depanmu. Tapi kau bahkan tidak punya keberanian untuk membukanya. Kenapa? Apakah kau takut bahwa milik ibumu sendiri? Topeng kemunafikan akan terbongkar. aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberimu penjelasan. Tapi sebelum itu, kau tidak diizinkan pergi kemanapun. Xin Zuyao. Apa yang kau lakukan itu ilegal. Lepaskan aku. Ilegal. Shen Qing, kau masih sangat naif. Itu benar. Jika kau tidak begitu naif, bagaimana bisa kau begitu mudah dimanipulasi olehku? Xin Zuyao. Ayahku saat itu meninggal mendadak di rumah sakit. Kau ada di baliknya, bukan? Kau ingin balas dendam. Dengan otakmu itu bermimpilah. Saat itu, Mo Guicheng hanya ingin sedikit memberi pelajaran pada keluarga Shen. Aku tidak menyangka kau begitu bodoh, hingga memaksanya datang ke pintumu. Benar, aku lupa memberitahumu. Bayi di rahimku sama sekali bukan anaknya. Saat ayahmu meninggal dulu, itu benar-benar spektakuler. Aku menyuruh seseorang mencabut tabung oksigennya. Dia sangat kesakitan hingga tidak ada satu kata pun yang bisa keluar. Baru kemudian saat aku memiliki seseorang, dorong ibumu dari gedung itu. Hingga kebisingannya yang tak henti-henti itu akhirnya berhenti. Xin Zuyao, kau binatang. Jika ayahku tidak menyelamatkanmu saat itu, kau pasti sudah lama dijual oleh ibu kandungmu ke pegunungan. Keluarga Shen sangat kaya. Namun kau hanya memberiku beberapa ribu yuan sebulan. Kau makan dengan baik dan menggunakan barang-barang bagus, hanya karena kau memiliki latar belakang yang baik. Aku layak diinjak-injak di dalam lumpur, agar tidak pernah bangkit lagi. Xin Zuyao, semoga kau mati dengan mengenaskan.
Aku mati dengan mengenaskan. Orang The yang film akan was mati dengan mengenaskan translated adalah and Kau Xianqing. narrated by M Media. Begitu kau mati, hidupku bisa kembali ke jalur yang benar. Xin Zuyao, Mu Guicheng tidak akan pernah menikahimu. Wanita sekejam dirimu. Cepat atau lambat akan menerima balasannya. Kebenaran akan terungkap. Kebenaran. Akulah kebenarannya. Dan kau hanya akan menjadi orang yang tewas dalam berita kebakaran. King L. Shen Zuyao hentikan. Fu Xinian, kau bodoh. Jika kau tidak menunda-nunda, Xianqing pasti sudah lama mati. Sekarang aku akan membuat kalian berdua mati bersamanya. Apa maksudmu? King L. Maafkan aku. Aku keceplosan. Memalukan sekali. Xianqing dasar bodoh. Tidakkah kau tahu bahwa dia adalah kekasih masa kecilmu dan tunanganmu? Jika bukan karena dia, diam-diam berada di sisimu, Mo Guiseng tidak akan mengira kau adalah wanita murahan dan mempermalukanmu dengan begitu mudah. Apakah yang dia katakan itu benar? Sejak hari aku dibebaskan dari penjara, kau mulai mengawasiku. Bukankah begitu? King L. Maafkan aku. Tapi saat ini, jangan bicarakan ini dulu. Shen Zuyao. Mu Guicheng sudah melacakmu. Jika kau menyerah sekarang, aku bisa menjamin. Aku bisa mengirimmu pergi dari sini dengan aman. Oke. Kau pikir aku bodoh? Jika aku membiarkannya pergi, maka aku akan mati. Fu Xinian, jangan mendekat. Jika tidak, aku akan segera membunuhnya. Aku tidak akan mendekat. Jangan gegabah. Shen Zuyao, Anda harus tahu bahwa Mu Guicheng sudah dalam perjalanan. Jika dia tiba, kau pasti akan mati. Jika kau mempertimbangkan sekarang untuk melepaskan Tu dan King E, aku bisa menjamin. Aku bisa mengirimmu pergi dari sini dengan aman. Oke. Kau pikir aku bodoh? Aku melepaskan Xianqing. Dia menghancurkanku seperti ini. Dan masih ingin menjebloskanku ke penjara. Bermimpilah. Tidak. Lepaskan aku. Minggir. Bunuh saja aku. Xin Zuyao. Bukankah kau sangat membenciku? Bunuh saja aku. Bunuh aku. Kau pikir aku tidak berani? Gunung ini sunyi dan tak berpenghuni. Jika aku mendorongmu ke bawah, akankah kau hancur berkeping-keping? Jangan mendekat. Shen Zuyao, lepaskan Xianqing. Aku berjanji tidak akan menuntutmu. Mu Guicheng, kau pikir aku tidak tahu? Kau sudah menyuruh polisi menyelidikiku. Tunggu sampai aku keluar. Kau akan segera menyerahkanku ke polisi. Mu Guicheng, jangan dengarkan dia. Panggil polisi segera. Diam kau jalang. Jangan mendekat. Jika kau melangkah satu langkah saja ke depan, aku akan membuat lubang lagi pada dirinya. Shen Zuyao, jangan gelisah. Aku tidak akan mendekat. Membunuh Shen tidak ada artinya bagimu. Bagaimana kalau begini? Kau lepaskan dia. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Bukankah kau yang paling membencinya? Kalau begitu aku akan membantumu membunuhnya. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Mu Guicheng, tindakanmu sudah memberitahuku. Kau sudah jatuh cinta pada jalang ini. Maka aku tentu tidak bisa membiarkanmu mendapatkan keinginanmu. The Bangun. film was translated and narrated by M Media. Mo Guicheng, kau menyesal sekarang bukan? Xianqing sudah mati. Tapi kenapa
Mengapa dia tidak mati lebih cepat? Dia tidak mati. Kau dilarang menyebut namanya. Bahkan jika dia tidak mati, dia tetap tidak akan bersamamu. Kasih sayang mendalam yang datang terlambat tidak ada gunanya. Kau membunuhnya. Dan anak di dalam rahimnya. Anak apa? Jelaskan dirimu dengan jelas. Kau masih belum tahu kan? Saat kau menjebloskannya ke penjara, dia sudah hamil. Aku menyuruh seseorang memberinya sambutan yang pantas. Seret dia ke kantor polisi. The film was translated and narrated by M Media. CEO-mu, pihak penjara mengirimkan rekaman video. Ini milik Nona Shen. Saya sudah mengirimkannya ke email Anda. Baik. King L. Mu Guiqing, selamatkan aku. Apa yang telah kulakukan? Apa yang telah kulakukan? Si Liu Toa instruksi. Keluar. Kak Mouko sudah terlalu banyak minum. Bibi menelepon. Dia bahkan meneleponku. Haruskah aku mengantarmu pulang? Ayo pergi. Bangun. King L. King L. Orang macam apa ini? Kinger-kinger sepanjang hari. Terus menyebut nama orang yang sudah mati. King L. Ini benar-benar kau. Kau tidak mati. Siapa kau? Apa yang kau bicarakan mati atau tidak mati? Aku sudah tahu. Aku tahu kau masih hidup. Orang gila. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Apakah kau masih marah padaku? Kau bisa memukulku atau memarahiku. Aku tidak akan melepaskanmu. Apakah kau gila? Jika kau terus begini, aku akan memanggil polisi. Lepaskan. Siapa dia? Mengapa dia terlihat sangat mirip dengan Shen Qing? Kau pacarnya. Tidakkah kau bisa lebih memperhatikannya? Memeluk orang asing sembarangan di sini saat mabuk. Mencoba bersikap murahan dengan sengaja. Maaf, pacarku sedang mabuk. Guicheng. Kau salah orang, aku ada di sini. Kau jelas bukan pacarku. Tunanganku adalah King L. Hanya kau yang kucintai. Bajingan. Kau bahkan tidak bisa mengenali orang yang kau cintai. Namun kau dengan munafik berpura-pura sangat menyayangi. Guicheng. Tidak peduli seberapa mirip orang itu dengan Shen Qing. Dia bukan Shen Qing. Shen Qing sudah mati. Dia sudah mati. Dia tidak mati. Dia adalah King L. Dia hanya menolak untuk memaafkanku. Guicheng. Fu Xinian. Jadi kaulah yang mengendalikan semuanya. CEO-mu, apa yang kau lakukan? Fu Xinian. Mengapa King L bersamamu? Apa yang kau lakukan padanya? Mengapa dia tidak mengingatku? CEO-mu, kau terlalu ikut campur bukan? Kau dan King R sudah menjadi masa lalu. King R sekarang adalah tunanganku. Bajingan. Shen Zuyao. Mengapa dia tidak menembakmu sampai mati? Xinian. Xinian. Apakah kau baik-baik saja? Haruskah aku memanggil ambulans? Tidak. Aku baik-baik saja. Hanya sedikit sakit. Kenapa kau lagi? Apakah kau gila? Kau benar-benar mengikutiku sampai ke sini. King L.
Aku Mu Guicheng. Apakah kau benar-benar tidak mengenaliku? Siapa yang mau kenal orang gila sepertimu? Penjaga bawa dia keluar. Fu Xinian. Urusanku denganmu belum selesai mengenai masalah ini. Tunggu saja. King El, aku akan kembali untukmu. Kenapa orang ini terasa begitu akrab bagiku? Tapi aku sama sekali tidak ingat padanya. Xinian. Apakah aku benar-benar mengenalnya? Kalian sudah saling kenal sebelumnya. Kupikir setelah itu, kalian tidak akan berurusan lagi. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengannya segera setelah aku pulang ke rumah. Lalu dendam macam apa yang kalian berdua miliki? Cara yang terlihat barusan, aku hampir memanggil polisi. Dia, demi merebut grup share, dia sengaja mendekatimu dan menjebakmu yang menyebabkan pemenjaraanmu yang The tidak film adil. was Selain itu, translated dialah yang and menyebabkan narrated cedera by kakiku. M-Media. Apakah dia sudah tidak punya rasa malu lagi? Beraninya dia masih datang ke sini, keji dan tidak tahu malu. Aku harus membuatnya membayar harganya. King R, kau harus mendengarkanku. Jangan menghadapinya secara langsung. Dia adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Aku khawatir kau akan terluka. Aku tahu apa yang aku lakukan, tapi aku pasti harus membalas dendam ini. King R, pikirkan tentangku. Pikirkan tentang Xiao Bao. Jika terjadi sesuatu padamu, kami semua akan patah hati. Kau selalu menggunakan anak itu untuk memanipulasiku. Aku tahu, aku tidak akan aktif mencari masalah. Ternyata benar-benar kau wanita murahan yang terus menghantui. Kau menggoda Guicheng begitu kau kembali. Kau benar-benar tidak tahu malu. Biar ku beritahu kau, Yu Yu adalah satu-satunya menantu perempuan yang aku akui. Sebaiknya kau menjauh dari Guicheng. Jadi ini bala bantuan yang kamu bawa. Tidak terlalu mengesankan. Kau... Bibi, apakah Anda baik-baik saja? Nyonya, meskipun aku tidak mengenalmu, aku tidak suka dimaki tanpa alasan. Dari mana kamu mendapat kepercayaan diri untuk berpikir bahwa aku akan tertarik padamu, Guicheng? Kau pandai bicara, sambil melakukan rencana-rencana yang tidak tahu malu. Jika kau tidak menggoda Guicheng, bagaimana mungkin dia bisa kehilangan akal sehatnya dan memberikan perusahaan itu kepadamu? Aku sudah memberimu kesempatan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Ibu. Sudah kukatakan jangan datang ke sini lagi untuk mengganggu King R. Guicheng, kak kau tidak bisa menyalahkan Bibi. Nona Shen mendekati Bibi terlebih dahulu dan mengatakan hal-hal yang berlebihan. Itulah sebabnya Bibi bertindak. Dia memaki aku. Aku merasa sedikit pusing. Bibi, Berhentilah berpura-pura. Apa ibu pikir masih bisa membodohiku? Aku akan meminta asisten khusus untuk mengirim ibu ke luar negeri. kau anak durhaka. Jika ayahmu ada di sini, mengetahui bagaimana kau memperlakukanku, dia akan mencekikmu. Kau berani menyebut ayahku. Apa kau sudah lupa bagaimana ayahku meninggal? Aku minta maaf. Aku tidak akan membiarkannya mengganggumu lagi. Kenapa? Adegan tadi. Kenapa terasa begitu akrab? Bangun, jangan tidur, jangan tidur. Mo Guisen, ayahmu dibunuh oleh ayahnya. Putri seorang pembunuh. Jika dia mati, biarlah dia mati. Mengapa kau begitu gugup? Apakah kau lupa bagaimana setelah ayahmu meninggal? Betapa sulitnya keadaan bagi kita. Apakah kau masih punya hati nurani? Ayahku tidak dibunuh oleh ayahnya. Bukan. King R, ada apa? Jangan sentuh King R. Ini bukan urusanmu lagi. Kau bisa kembali dulu. Ya, King R, aku akan membawamu kembali. King R dulu dia menggunakan semacam skema melukai diri sendiri untuk sengaja mendekatimu. Aku bisa pulang sendiri. Tidak perlu merepotkan si Elmo. Kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu. Aku sudah memesan makanan. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf untuk kemarin. Rekan bisnis biasa. Juga makan bersama. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Terima kasih King R. Pria ini benar-benar aneh. Sikapku padanya sangat buruk.
Kenapa dia menempel padaku seperti plester? Apa yang kamu lakukan? Karena aku hari ini, serah terimanya tertunda. Ini adalah permintaan maafku. Aku tidak membutuhkannya, ambil kembali. Baiklah. Sebenarnya ada alasan lain. Gadis bodoh. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Tidak ada yang bisa mengambil King Air dariku. Xinian, Kau berjalan ke depan. King Air. Sebenarnya hari ini sudah kutunggu cukup lama. Aku pertaruhkan semua keberuntunganku hanya untuk bertemu denganmu. Kau adalah cahaya redup dalam hidupku yang gelap. Xian King, maukah kau menikah denganku? King Air. King Air. King Air. King Air. Selamat Tuan Fu. Nona Shen sekarang memiliki kecenderungan untuk memulihkan ingatannya. Memulihkan The ingatan. film was translated and narrated by M Media. Maksudmu? Dia ingat semuanya sekarang. Tidak. Maksudnya adalah saat ini dia memiliki kecenderungan pemulihan ingatan yang relatif baik. Jika dia ingin mengingat segalanya, dia masih membutuhkan lebih banyak hal-hal yang familiar untuk menstimulasinya. apa yang terjadi padaku? Kau hanya terlalu lelah bekerja. Pastikan saja untuk lebih banyak istirahat. King Air, bagaimana kalau kita pergi ke luar negeri? Lingkungan di luar negeri lebih santai dan nyaman. Serah terima pekerjaan perusahaan Shen hampir selesai. Tunggu sampai aku selesai menangani hal-hal ini. Lalu kita bisa pergi, oke? Itu juga bisa. Kamu ini semua salahku. Kau boleh memukulku atau memarahiku, aku tidak keberatan. Tapi mengingat aku telah menemanimu selama ini, aku mohon padamu, tolong jangan batalkan kerjasama dengan keluarga Xia. Ini semua hanyalah angan-anganmu sendiri. Sudah jelas kukatakan padamu sebelumnya. Kalian istriku, hanyalah King Air seorang. Jika kau terus membuat keributan seperti ini bukan hanya soal pembatalan kerjasama. Tidak akan sesederhana itu. Hanya karena aku membantu Bibi menghadapi Xianqing, kau ingin membangkrutkan keluarga Xi. Wanita itu sudah melupakanmu. Apa gunanya kau melakukan ini? Kau masih belum pergi juga kan? Keamanan. CEO-mu, Anda cukup kejam terhadap Xi Yingyun. Apakah itu karena Shen Zuyao? Kau berani-beraninya menyebut Shen Zuyao. Jika kau tidak bekerja sama dengannya, bagaimana mungkin King Air bisa didorong dari tebing oleh wanita gila itu? Lalu kenapa? Aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu. Aku sudah melamar King Air, dan King Air sudah menerima lamaranku. Jadi berhentilah melakukan hal-hal yang tidak berarti itu mulai sekarang. Fu Xinian, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Tunggu saja pembalasanku. Bukankah kau menyukai Xianqing? Mengapa kau membuatku? Itu bukan urusanmu untuk bertanya. Kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan, dan keluarga Xi tidak akan bangkrut. Kenapa kamu? Kau sudah bangun.
Aku hanya sempat berdebat beberapa kali denganmu. Kenapa kamu menculikku? Beberapa pertengkaran untuk membantumu melampiaskan amarahmu. Dia menekan Gruxi, membekukan rantai modal keluargaku, menyebabkan para penagih utang itu datang ke pintu rumah kami setiap hari. Orang tuaku bahkan tidak berani pulang ke rumah. Ini semua karena kau. Mu Guiqing ternyata. Lepaskan aku. Aku akan bicara padanya dan membuatnya berhenti. Kau takut. Aku juga tidak ingin menyakitimu. Tapi aku tidak rela menerima ini. Bukankah itu hanya karena kau terlihat lebih cantik dariku? Kalau begitu aku akan merusak wajah ini. Mu Guiqing. Jangan sakiti aku. Aku tidak ingin mati. Jika saja kamu melepaskanku, aku bisa memberimu apapun yang kamu mau. The film was Jadi kau translated punya waktu and untuk memohon narrated ampun. by M-Media. Sayang sekali wajahmu ini. Aku membencinya hanya dengan melihatnya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti King Er lagi. Lepaskan aku. Aku akan membunuh pelacur ini. Jangan menangis, aku baik-baik saja. Aku sudah berutang nyawa padamu. Mu Guiqing. Sekarang aku bisa membalasnya padamu. Kau harus bahagia. Mu Guiqing. Bangun. Mu Guiqing. Bangun. Pasin tidak terluka. Dia hanya pingsan karena syok. Lalu Atada masih bisa memulihkan ingatannya. Ini, kita bisa menunggu sampai dia bangun. Dan kemudian melakukan tes. Ayo pergi. Apakah aku sudah mendapatkan kembali ingatanku? Kau pembawa sial. Guiqing, karena kau telah berakhir seperti ini sekarang. Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya? Sebilah pisau menusuk jantungnya. Sekarang nyawanya berada di ujung tanduk. Dokter bilang dia memiliki peluang kecil untuk bangun. Mengapa kau kembali? Setahun terakhir ini, karena kau. Dia minum banyak alkohol dan menderita pendarahan lambung. Dia akhirnya berhasil melaluinya. Dan sekarang kau kembali. Sekarang karena kau nyawanya berada di ujung tanduk. Kau pembawa sial. Tidak ada hal baik yang pernah terjadi padanya saat dia bertemu denganmu. Dia melakukan semua ini untukku. Pergi dari sini. Semakin jauh kau pergi semakin baik. King Er, Kau, bukankah kau lumpuh? awalnya aku ingin memberimu kejutan. Jadi aku tidak mengatakan apa-apa. Dokter ingin kamu melakukan pemeriksaan. Haruskah kita ke sana dulu? Kalian berdua. Ayo pergi. King Er, ada apa? Kapan kakimu sembuh? Baru-baru ini, awalnya aku berencana menunggu sampai pernikahan untuk memberimu kejutan. King Er, Mu Guiqing menyebabkanmu jatuh ke laut dan juga menyebabkan kakiku lumpuh. Keadaannya sekarang adalah hukuman yang sepenuhnya pantas. Apakah kamu masih begitu mengkhawatirkannya? Fu Xinian, kenapa kamu berbohong? Aku akan pergi pemeriksaan dulu. Aku menyuruhmu menculik King Er. Aku tidak menyuruhmu membunuhnya. Kamu bertindak atas inisiatifmu sendiri. Aku tidak akan menyalahkanmu. Shi Yingyu, jangan keterlaluan. Jika tidak, nasibmu akan lebih buruk daripada nasib Mu Guiqing. King Er, bagaimana kamu bisa ada di sini? Kenapa kamu melakukan ini? King Er, apakah ingatanmu sudah pulih? King Er, karena aku mencintaimu. Aku tidak ingin melihatmu dan Mu Guiqing begitu terlibat. Aku hanya ingin membawamu pergi The dari film was sini. translated Jadi kamu and menyewa seseorang narrated untuk by menculikku M-Media. dan membunuh Mu Guiqing. Fu Xinian, kamu mengerikan. Aku tidak ingin membunuhnya. Aku hanya ingin membawamu pergi dari sini. Kamu
Jadi saat itu, kamu saat itu, bekerja sama dengan Shin Suyao. Juga didorong oleh pemikiran ini. Benarkah begitu? Apakah kamu selalu menganggapku seperti ini? Kamu sebaiknya pergi. Aku tidak akan mengungkit masalah masa lalu. Anggap saja itu sebagai rasa terima kasihku padamu. Karena telah merawatku selama bertahun-tahun ini. Jangan buat aku membencimu. Mu Guiqing, bisakah kamu mendengarku bicara? Aku akan pergi memanggil dokter. Tetaplah untuk observasi selama 2 hari lagi. Jika tidak ada komplikasi, Anda diizinkan keluar dari rumah sakit. Itu luar biasa. Guiqing, apa yang ingin kau makan? Ibu akan membelikannya untukmu. Ibu. Di mana Shan King? Sepertinya aku mendengar suaranya. Dia sudah pergi. Mu Guiqing, di sisa hidup kita aku harap kita berdua bisa menemukan kebahagiaan kita masing-masing. Aku sebenarnya tidak pernah menyesal mencintaimu. Hanya saja, aku ingin menenangkan diri untuk sementara waktu, untuk merencanakan hidupku dengan baik. King L. Aku pasti akan memenangkanmu kembali.